Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk membahas tema akan dibahas pada hari ini. Dan bersama saya Hani dan juga ada rekan saya Tony. Di sini ada juga Bapak Pendeta Chandra Gunawan. Halo. Dan juga Bapak Penginjil Henry. Halo. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema tentang kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi kita langsung aja ya Pak ke pertanyaan. Dalam beberapa waktu terakhir ini kita melihat di media sosial ya, ada berita viral tentang kesaksian seorang perempuan, seorang istri ya, yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dia ini menolak untuk melawan dan pada akhirnya katanya ada perubahan atas suaminya karena sikap sang istri tersebut. Nah, apakah benar bahwa sikap pasif seorang istri yang mengalami KDRT itu adalah hal yang benar? Bagaimana Pak menyikapinya? Ya, silakan Pak Henry dulu. Silakan Pak. Kalau memang ada yang bersaksi demikian ya itu bisa saja karena memang terjadi. Tapi mungkin bisa dihitung dari 1 juta ada satu keluarga yang bisa demikian, kemungkinan ya. Karena saya juga nggak bisa bilang itu bohong atau satu kesaksian yang dipalsukan. Tapi bagi saya kalau sudah terjadi satu kekerasan di dalam rumah tangga, apalagi itu sudah menyangkut fisik dan membahayakan, ya seharusnya wanita itu tidak bisa pasif ya. Karena itu adalah akan merugikan dia. Dan biasanya laki-laki yang memang punya satu kebiasaan KDRT itu tidak gampang berubah juga itu. Ya mungkin dari saya seperti itu ya. Pak Chandra mungkin menambahkan, silakan Pak. Ya, ini sesuatu yang memang menarik untuk kita pikirkan, gitu ya. Kenapa? Karena di dalam kebudayaan orang-orang Timur, gitu ya. Timur itu bukan berarti dari tempat Bapak ya. Maksudnya belahan dunia Timur, gitu ya. Nah, kadang-kadang wanita itu dipandang sebagai pihak yang di dalam keluarga itu harus seperti tadi dikatakan pasif, nurut, begitu ya. Termasuk ketika katakanlah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, bahkan dalam situasi tertentu kadang-kadang mereka malu menceritakan itu. Kenapa? Karena dianggap bisa menjadi istri yang katakanlah tidak merawat suaminya misalnya, sehingga suaminya menjadi keras seperti itu. Nah, sehingga kemudian orang berpikir bahwa kalau kita wanita, kita mengalami kekerasan, nah kita sebaiknya nerima saja, begitu ya, atau berdoa saja. Gitu ya. Nah, Ibu kan wanita ya Bu ya. Ya. Nah, Ibu kan wanita. Kira-kira kalau Ibu sendiri ya, saya tidak mengatakan Ibu mengalami kekerasan ya. Bukan ya Bu ya. Nah, maksud saya kan Ibu misalnya seorang wanita ketika misalnya melihat ada semacam kekerasan terjadi misalnya terhadap katakanlah seorang ibu begitu ya. Nah, perasaan Ibu kira-kira sebagai sesama wanita kira-kira bagaimana ketika Ibu melihat hal yang demikian? Ya, kalau saya sih melihatnya ya, ada seorang perempuan yang mengalami kekerasan ya dalam rumah tangga. Ya, saya ikut kesel sih ya. Kesel ya. Ibu greget nggak? Maksudnya pengennya itu harusnya lawan aja gitu suaminya gitu. Gitu. Iya. Nah, ini memang sebuah pertanyaan ataupun sebuah isu yang katakanlah terakhir banyak muncul di permukaan, begitu ya. Kita melihat kasus-kasus seperti ini mulai dilaporkan, tapi dulu bukan berarti tidak terjadi. Cuma orang nggak membicarakan itu, begitu ya, nggak membicarakan itu. Nah, masalah kembali kepada tadi case yang kita bicarakan tadi ya Pak Henry, bahwa misalnya ada orang yang karena suaminya pasif, dia nggak melapor ke papanya, ke mamanya, atau nggak melapor ke polisi, begitu ya.
kemudian suaminya menjadi baik kepada dia. Nah, sebenarnya masalah dari cerita ini adalah apa? Nah, masalahnya itu adalah ini mengeneralisir kasus, gitu ya. Karena dalam kasus tertentu, ketika seorang istri dia pasif, dia tidak berupaya untuk katakanlah melawan ataupun tidak berupaya untuk mencegah itu, kemudian terjadi apa? Suaminya kelewatan. Dia merasa, dan itu menjadi ajang melampiaskan kemarahan. Karena kebanyakan orang ketika dia melakukan kesalahan, ngakunya apa? Kelepasan. Betul nggak betul nih? Hilaf katanya begitu ya, kelepasan atau hilaf begitu. Nah, hanya memang kembali pertanyaannya adalah seperti yang tadi Bu ada, apakah seorang istri yang mengalami kekerasan perlu pasif ataukah bagaimana? Maka jawabannya adalah sebenarnya pasif di sini dalam pengertian bahwa dia tidak melawan apa yang terjadi dengan diri dia. Nah, itu yang barangkali kita harus soroti. Karena di dalam Alkitab memang betul ada perintah kepada seorang istri supaya dia tunduk kepada suaminya. Nah, tapi kalau kita pikirkan, kira-kira apakah tunduk di sini sama dengan pasif? Begitu ya. Kalau menurut Pak Tony gimana? Sama nggak dengan pasif tunduk di situ? Bisa arti pasif juga sih Pak. Mungkin tergantung budaya saat itu. Yang dianut oleh rumah tangga tadi, Pak. Iya. Nah, ini sama seperti kayak misalnya orang tua kepada anak. Anak juga kan harus taat pada orang tua ya. Nah, kalau misalnya si orang tua menyuruh hal yang salah, misalnya. Nah, apakah di dalam ini bicara yang benarnya ya Pak ya, gitu ya, bukan bicara yang orang lain secara umum dalam benarnya. Apakah kalau misalnya ada orang tua menyuruh anaknya melakukan hal yang salah? Nah, apakah anak yang taat kepada Tuhan akan pasif, artinya mengikuti saja apa yang disuruh dengan yang salah itu? Harusnya tidak. Harusnya tidak. Nah, sebenarnya pengertian daripada ketundukan, ketaatan di dalam Alkitab itu seperti itu. Kita taat, kita tunduk dalam kaitannya dengan apa? Dalam kaitannya bahwa itu adalah bagian daripada kehendak Tuhan. Order yang Tuhan sudah tetapkan bahwa seorang istri memang harus hormat, harus tunduk kepada suaminya. Tetapi tidak berarti bahwa kalau suaminya melakukan hal yang salah, dalam bahasa Sunda dibilang diem cicing wae, nggak boleh kita bilang diam saja seperti itu, begitu ya. Artinya bahwa hal yang salah itu bukan untuk didiamkan. Kita tidak boleh pasif untuk hal yang salah. Benar nggak Pak Henry? Betul, Pak. Betul ya, betul, setuju ya? Setuju, Pak. Setuju ya. Nah, jadi menurut saya begitu Bu Hani, gitu. Jadi saya melihat bahwa cerita kesaksian itu terlalu mengeneralisir. Artinya kita harus berhati-hati untuk tidak menjadikan itu prinsip umum. Jadi kalaupun ada orang yang bersikap seperti itu, kemudian keluarganya tidak tambah buruk, itu terjadi karena anugerah Tuhan. Itu umumnya nggak terjadi seperti itu. Umumnya ketika seseorang salah dibiarkan itu menjadi terus berlanjut, begitu. Hal yang salah itu. Iya, ya, begitu. Jadi ibu-ibu jangan diam-diam saja ya. Betul. Nah, betul. Pak, di dalam rumah tangga itu juga kadang-kadang kekerasan itu bukan hanya kepada istri atau kepada wanita ya, tapi juga mungkin kepada anak. Nah, kadang-kadang kita mendidik anak pun kita memukul. Ya. Saya biasanya pakai koran, saya bungkus dibuletin gitu. Ya. Saya pukul anak saya. Wah, suaranya kan besar, bang gitu ya. Nah, itu sampai anak saya kalau lihat saya bawa koran dia udah takut tuh. Nah, sampai sejauh mana sih kita bisa dibenarkan kekerasan itu sampai sebatas mana, Pak? Iya. Nah, ini menarik karena disiplin seringkali dikategorikan kekerasan. Padahal disiplin dengan kekerasan adalah dua hal yang berbeda. Saya lempar bola ini ke Pak Henry ya. Coba Pak Henry, bisa nggak? Bisa tolong jelaskan bagaimana kira-kira kita membedakan antara kekerasan dengan disiplin kira-kira. Apa yang membedakan di antara dua hal itu menurut Bapak? Ya, pertama kita bisa membedakannya melalui motif kita ya. Jadi misalnya waktu kita melihat anak kita nakal,
atau kita ingin mendidik dia ya, lalu kita memukul dia seperti kata Pak Tony tadi ya. Nah, pertama kita bisa melihatnya waktu kita pukul dia itu sebenarnya kita ini lagi emosi, lagi misalnya di kerjaan lagi stres segala macem, kebetulan anak ini nakal, semua amarah ini disalurkan kepada dia. Nah, itu kita bisa bilang ya bukan disiplin ya, tapi memang kita ini melakukan kekerasan karena motif kita atau dasar kita melakukan tindakan itu bukan untuk mendidik dia, bukan membuat dia jadi baik gitu ya. Walaupun memang pas dia mungkin lagi salah. Nah, saya pribadi sendiri mempraktekkan memukul anak. Karena memang di akhir kan diceritakan bahwa rotan dan kayu itu adalah hal yang baik untuk anak ya. Untuk mengarahkan mereka di jalan yang benar. Supaya mereka sampai besar pun tidak lupa dengan apa yang kita ajarkan. Nah, saya sendiri ingat ya, kadang saya sama istri juga kita setuju untuk praktek pakai pukulan. Cuman memang kita nggak langsung ya, misalnya anak salah langsung dipukul gitu saja, enggak. Saya kadang mempraktekkan ada setuju ada enggak ya. Saya biasa pakai boneka sama istri saya. Jadi kalau anak saya nakal, kita nggak setuju ya, dan nakalnya sudah kelewatan sehingga kita mau pukul. Jadi nggak langsung dipukul, pakai misalnya boneka dulu. Lalu kita cerita, Tobi misalnya ya, kamu ini disuruh makan nggak mau makan, disuruh makan malah makannya ditumpahkan. Papa hitung sampai 3, kalau kamu nggak bersihkan, nggak makan, Papa tepok 3 kali. Nah, kita pura-pura ya, ini begini, masih nggak mau. Bukan boneka arwah ya Pak ya? Oh, boneka yang ada di rumah itu ya, mainan anak-anak itu. Jadi dia akan lihat, nggak mau nurut, boneka ini kita pukul, pura-pura dulu ya, pretend play, dipukul. Nah, biasanya saya lihat ke anak saya itu jadi, akhirnya dia bisa nurut, apa yang mau kita ajarkan dia bisa mengerti. Jadi juga waktu kita mendidik anak, kadang kita pikir, kita bilang rotan boleh ya, pukul, ya pokoknya salah langsung pukul ya. Itu juga jangan seperti itu, anak juga bisa jadi trauma atau takut ya. Jadi saya pernah juga lihat memang pakai boneka. Jadi kita pakai satu gambaran dulu, dia mungkin nggak ngerti. Jadi rasa sakit tuh nggak langsung ke dia lewat boneka. Nanti baru kalau dia memang masih nggak nurut, melawan dan lain sebagainya, baru sekali-sekali ditepok. Itu pun tapi dengan kasih ya. Untuk mengajar, mendidik dia, bukan untuk memang melukai dia. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Iya, memang beberapa kan anak unik ya, Pak ya. Begitu. Jadi ada anak tertentu dia bisa belajar melalui visual. Dia harus lihat, baru dia ngerti. Nah, seperti yang tadi Pak Hendri lakukan, itu adalah cara mendidik anak melalui sebuah visualisasi. Tapi anak-anak tertentu kadang dia membutuhkan cukup dengan audial sifatnya, dia mendengar. Waktu mamanya, papanya bilang, awas ya nakal terus, gitu ya, papa berikan sanksi, mama berikan sanksi. Nah, itu cukup. Anak tertentu nggak bisa, dia harus melihat. Tapi ada anak ketiga yang unik, perlu ngalamin dulu. Nah, yang ini memang ini beda gitu. Nah, ini memang dia mau dikasih lihat dulu, dia nggak mempan. Karena dia cara belajarnya begitu, dia harus belajar melalui merasa, melalui experience. Oh, sakit gitu ya? Iya, gitu, lain. Nah, ini memang beda-beda gitu. Dan cara menerimanya juga lain. Gitu. Seorang anak yang katakanlah lebih audial ataupun lebih visual dengan yang lebih experience tadi. Nah, hanya memang yang saya kira perlu kita bisa bedakan adalah bahwa sesuatu yang keras tidak selalu sama dengan kekerasan. Nah, itu sesuatu yang saya kira harus kita bedakan, karena Tuhan di dalam mendisiplin umatnya terkadang bisa sangat keras. Artinya dia keras oleh karena apa? Oleh karena kenakalan umat Tuhan itu sudah keterlaluan begitu. Jadi levelnya itu sudah sangat, katakanlah udah menyentuh batasan yang menurut Tuhan ini sudah perlu ditegur dengan keras. Tetapi menegur dengan keras tidak sama dengan kekerasan begitu. Nah, maka saya kira waktu kita berbicara soal disiplin itu kan tidak identik dengan pukulan. Ada berbagai macam bentuk, dan saya kira orang tua yang memiliki anak-anak tahu betul bahwa disiplin itu sendiri kan memiliki
tingkatan. Orang nggak langsung pukul, orang harus sampaikan dulu, harus katakanlah disiplin itu, mukul itu adalah bagian akhir daripada sebuah disiplin, saya rasa begitu. Nah, walaupun saya lihat di zaman sekarang barangkali tindakan mendisiplin secara fisik itu hampir jarang dilakukan, baik di sekolah ataupun di keluarga. Gitu. Kalau di sekolah di zaman sekarang gurunya didemo, betul ya Bu ya? Ke polisi Pak. Dibawa ke polisi ya. Ya kalau di zaman kita dulu kecil sekolah nakal, ini kuping panjang gitu ya, dijewer terus sama guru kan. Nah sekarang bentuk-bentuk seperti itu malah dipandang atau dianggap sebagai sebuah kekerasan. Saya kira karena zaman berubah, tetapi saya kira walaupun zaman berubah, sistem pendidikan dalam keluarga, nah itu yang terpenting sebenarnya, itu yang nggak boleh berubah. Bahwa disiplin dalam batasan tertentu, memang kalau dibutuhkan disiplin dalam bentuk fisik, maka itu tetap harus dilakukan. Begitu ya. Walaupun sekali lagi zaman sudah berubah sekali. Begitu ya. Ya kurang lebih begitu Pak Tony dan Ibu Hani ya. Ya. Menarik. Bu Hani, menarik ya. Kreatif ya caranya, pakai boneka. Boneka ya. Asal jangan boneka roh ya. Boneka roh. Ya oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Sebaiknya apa sih yang harus dilakukan oleh korban kekerasan, umumnya wanita atau istri, saat mengalami KDRT? Nah, apakah kabur, cerai, atau berlatih bela diri, siap-siap gitu ya kalau suaminya tiba-tiba ini kita siap-siap ada punya tangkisan gitu ya. Terus atau apa gitu. Kadang-kadang sang istri tidak melawan gitu atau berarti, pasrah aja. Multiple choice ya pertanyaannya ya. A. Kabur. B. Apa tadi? C. Latihan bela diri ya. Ikut kursus kungfu barangkali ya, supaya bisa ilmu pencaksilat gitu ya. Suami. Silakan Pak, itu dulu gimana Pak? Ya. Pilihannya kok sulit semua ya. Ya kalau bagi saya sendiri, ya kadang kekerasan itu ya terjadi dalam rumah tangga. Memang nggak perlu langsung tadi langkah-langkah dalam tanda kutip seperti ekstrim ya, langsung lari dari rumah ataupun melawan ataupun bercerai begitu ya. Jadi awal-awal mungkin kalau memang mulai terjadi tanda-tanda kekerasan ya, sebenarnya ya si wanita itu harusnya mulai mungkin bisa cerita ke keluarganya, ke pihak keluarga. Jadi mulai menceritakan ada masalah ya, ada begini, sudah sampai tahap memukul misalnya, atau misalnya sudah marah-marah tapi memaki-maki sudah keterlaluan ya. Nah kadang kita tidak tahu ya, laki-laki itu sampai tahap kekerasan itu kan biasa ada proses juga, nggak tiba-tiba langsung begitu. Mungkin dia ini lagi, apalagi stres, atau mungkin dia ada gangguan tertentu ya dari kejiwaannya sampai dia akhirnya melakukan itu. Nah kadang mungkin sang istri atau wanita itu perlu ya coba memikirkan, mencari tahu, ya mungkin minta pendapat dengan teman-teman yang bisa dipercaya, yang baik juga, untuk kira-kira melihat nih, suami saya mulai begini, ada apa ini? Dicari ya, mungkin dia perlu dukungan, perlu bantuan, atau mungkin masalahnya malah misalnya di istrinya ya, memang karena istrinya sendiri yang salah gitu ya. Nah sehingga masalah dulu dicari, lalu nanti baru dipikirkan bagaimana mencari solusinya. Bagi saya seperti itu ya, jadi memang harus agak turun sedikit ke bawah. Mengapa suami saya itu mulai bertindak keras gitu ya, ada apa gitu. Ya mungkin Pak Chandra bisa menambahkan Pak, silakan. Ya memang saya tidak berpikir bahwa latihan kungfu salah satunya ya. Itu barangkali agak di luar opsi ya gitu ya. Nah tetapi yang Pak Andi katakan betul, kita perlu melibatkan institusi di luar keluarga inti. Artinya ketika terjadi sebuah kekerasan, kita melibatkan keluarga. Cuma keluarga siapa yang dilibatkan? Bukan keluarga istri. Jadi misalnya seorang istri terlibat kekerasan, ada suaminya kekerasan, dia lapor sama orang tuanya misalnya. Nah itu menurut saya tidak akan menyelesaikan masalah. Nah yang harus cerita adalah ke keluarga suami yang melakukan kekerasan. Kenapa? Karena yang paling bisa menasehati
anak tersebut menegur dengan keras adalah bapaknya atau orang tuanya. Nah, maka harus cerita ke keluarga suaminya, begitu. Nah, jadi terus yang kedua, memang kalau cerita ke keluarga istrinya itu memang bisa juga, dalam artian dia menceritakan, artinya dia keluarga kadang perlu tahu ada isu kekerasan. Walaupun nanti biasanya terjadi adalah ributnya antar keluarga, begitu setelah itu. Nah, tapi yang pertama-tama menurut saya kita harus kita cari, yang harus kita pahami adalah tujuan daripada membicarakan kekerasan yang dialami adalah supaya ada yang bisa memberitahu. Pasti kan waktu istri mengalami kekerasan dia ngomong kan kepada suaminya, tapi kan nggak didengar. Itu kemudian terus terjadi. Maka libatkan keluarga suaminya. Nah, kalau seandainya ini pun nggak bisa, maka libatkan lagi institusi yang lebih memiliki otoritas. Gitu. Kalau dia misalnya orang Kristen, nah dia bisa datang kepada pendeta untuk datang memberikan teguran kepada orang tersebut. Ya mudah-mudahan misalnya orang tersebut dia bisa berubah di situ, berhenti di situ. Artinya barangkali di dalam perjumpaan dengan pendeta barangkali bisa ada konseling dan sebagainya. Nah, tapi kalau ini tetap berlanjut begitu ya, secara institusi kita tetap tidak bisa menolong tersebut, dan apalagi kalau kekerasan itu kemudian eskalasinya bertambah, membahayakan jiwa. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, ada dua hal yang kita lakukan. Pertama adalah, kalau dalam Alkitab itu ada istilah dipisahkan dulu sementara mereka berdua. Sebelum langkah terakhir baru laporkan ke institusi yang memang memiliki kewenangan untuk menindak itu. Nah, jadi bagi saya melaporkan ke institusi yang memiliki kewenangan bertindak, maksudnya polisi, itu betul-betul alternatif terakhir. Hanya kalau sudah nggak bisa diapa-apakan lagi, begitu. Nah, jadi memang menurut saya di satu sisi banyak orang ketika dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dia langsung loncat ke fase akhir, lapor polisi, begitu. Nah, biasanya kita harus menyadari bahwa polisi itu bukan lembaga yang merestorasi. Polisi itu lembaga yang ditugasi oleh negara untuk menegakkan hukum, begitu. Nah, jadi sebelum masuk ke situ kan harus ada upaya merestorasi dulu, begitu. Nah, maka kalau saya amati di dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kebanyakan karena mungkin malu kalau bercerita, atau barangkali karena katakanlah itu sudah terjadi sudah terlalu lama sampai orang sudah katakanlah dalam tanda petik mati rasa, kemudian dibiarin aja, begitu. Nah, padahal rumah tangga seharusnya nggak seperti itu, begitu. Kalau rumah tangga seperti itu kan kayak neraka ya, begitu ya, bukan, itu nerakanya sudah di dunia ya, begitu. Nah, itu yang menurut saya perlu kita perhatikan ya Pak Henry waktu kita menghandle. Tapi menurut saya kekerasan dalam rumah tangga perlu melibatkan orang di luar keluarga ketika itu sudah mulai tidak terkendali. Jangan sampai too late juga, terlambat, begitu. Terlambat, sudah mukanya udah biru-biru begitu ya. Nah, kemudian artinya sudah masuk rumah sakit seperti itu. Nah, itu sudah agak terlambat. Padahal dari awal barangkali ketika satu kali suami memukul istrinya, gitu ya, kedua kali terus berlanjut, langsung kasih tahu keluarganya, papanya atau mamanya dari orang tersebut, gitu Pak. Betul. Oke. Jadi jangan malu untuk minta tolong Pak ya. Iya betul, jangan malu untuk minta tolong, begitu ya. Memang artinya kita harus melihat bahwa gereja ada, keluarga ada untuk saling mensupport, bukan menggosipkan gitu ya. Begitu ada orang, "Wih, tahu nggak begini." Nah, itu yang malah merusak begitu ya. Iya. Merusak. Oke. Iya. Nah, satu lagi nih Pak. Ini kan kalau sudah terjadi. Nah, bagaimana supaya tidak salah pilih pasangan yang punya potensi melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Ini gimana sih, ada kiat-kiat apa nih Pak? Iya. Supaya tahu nih, oh ini laki-laki nih tabiatnya begini. Kalau perempuan kan jarang melakukan kekerasan kepada suami ya Pak. Iya. Biasanya suami kepada istri ya. Iya. Ya, mungkin dengan zaman yang berkembang satu kali bisa terjadi juga ya Pak ya. Kekerasannya antara istri wanita kepada laki-laki ya. Tapi sekarang masih jarang ya. Oke, baik. Nah, jadi memang di kebanyakan
persiapan pernikahan sayangnya meminta orang yang akan menikah memeriksakan kesehatan jiwa itu agak jarang atau hampir tidak pernah terjadi. Padahal sebenarnya ini adalah hal yang penting. Walaupun sekali lagi orang bisa tersinggung ya. Kalau misalnya kita mau menikah ada seorang pasangannya bilang yuk kita cek kejiwaan dulu gitu ya. Dia kan langsung pikir kan dia bisa marah ya. Nah, tapi sebenarnya itu penting sebenarnya. Walaupun di dalam proses persiapan pernikahan jarang kita wajibkan itu. Tapi kadang-kadang demi kita betul-betul mengantisipasi hal-hal seperti itu, nah itu sebenarnya baik. Artinya sebelum orang menikah, artinya mengikatkan hubungan secara secara permanen dengan seseorang, jauh lebih baik kalau kita bisa mendeteksi pasangan kita ini punya problem kekerasan tidak. Begitu. Nah, karena seperti kalau orang misalnya mau jadi guru sekarang, mau jadi dosen, itu aja harus cek kesehatan jiwa. Betul. Karena dikhawatirkan kalau dia jadi guru, dia punya mental kekerasan, kemudian siswa-siswa itu menerima kekerasan dari dia. Nah, jadi sebenarnya tuntutan untuk memeriksa kesehatan jiwa itu di zaman sekarang udah hal yang lazim dan normal saja, begitu. Nah, tapi yang kedua, yang saya pikir ya Pak Henry juga ya, bahwa sebenarnya kalau orang punya potensi kekerasan itu sudah bisa dirasakan waktu orang pacaran, betul nggak? Betul. Betul. Nah, mungkin Pak Henry bisa sedikit share dalam bukan pengalaman ya, pengamatan ya. Pengalaman dikerasi gitu. Kalau dalam pengalaman, pengamatan ya, pelaku kekerasan. Dalam pengamatan kira-kira barangkali bisa melihat kan ya, kalau orang punya kekerasan potensi itu seperti apa? Coba bisa di-share nggak Pak? Ya, saya pribadi memang mengamati secara khusus juga tidak Pak ya untuk hal ini ya. Tapi kalau menurut saya potensi-potensi itu mulai bisa kelihatan, misalnya sang laki-laki ini dalam relasi pacaran saja misalnya sudah kelihatan mau menang sendiri, dia mungkin tidak bisa mengalah gitu ya, tidak bisa menerima pendapat daripada pacarnya misalnya ya. Nah, ini mungkin satu tanda awal ya, dia ini terlalu keras orangnya, jadi bahasanya apa ya, dia memang kayak ada satu pride, tidak mau ngalah, tidak mau menerima masukan apa. Nah, ini mungkin ada satu tanda awas pertama ya untuk pasangan-pasangan bisa melihat ini ada sifat yang keras yang seperti ini dari calonnya ini ya. Nah, tentu ini nggak bisa kita bisa langsung nanti dia pasti kekerasan. Tapi itu satu tanda awal. Nanti kita tetap dalam pergaulan kita akan melihat apakah waktu berpacaran gampang keluar kata-kata kasar, gampang tersinggung, apakah gampang misalnya kalau memang kelihatan memukul gitu ya. Nah, itu kan bisa tanda-tanda semua bisa dilihat. Walaupun memang kadang pacaran kan semua itu baik ya. Tapi ya makanya kita juga sebagai pasangan-pasangan muda kadang ya, pacaran juga kita harus memang baiknya ikut bimbingan lah di gereja ya, minimal Kristen. Jadi ada satu mentor mendampingi. Jadi sejak awal pun sudah sama-sama belajar, sama-sama akhirnya bisa saling mengenal lah negatif, positifnya pasangan-pasangan itu apa ya. Bahkan termasuk bagi saya ini Pak tadi ya, yang wanita juga sebenarnya bisa kekerasan Pak. Tapi bukan fisik, tapi verbal. Iya. Jadi mungkin ada wanita itu memang kata-katanya bisa galak sekali ya gitu ya. Jadi lidahnya kata orang seperti pisau gitu ya. Suaminya tersayat-sayat hatinya gitu Pak ya. Nah, itu pun yang laki-laki bisa melihat pasangannya itu apakah ada kecenderungan seperti itu. Jadi ya bisa diamati lah ya dari pacaran itu. Makanya pacaran ya harus benar-benar buka mata, dua-duanya lebar-lebar. Termasuk tadi yang mungkin perlu tes segala macam, tes kejiwaan. Ya mungkin tes kesehatan segala macam ya. Itu bukan kita ini curiga ada sakit atau apa, tapi memang kita ingin pasangan yang baik, yang juga nanti kita dapat hidup yang bahagia gitu dalam keluarga. Nah, mungkin dari saya seperti itu Pak Chandra. Iya, jadi kalau kita amati juga memang apa itu namanya seperti tadi sedikit melanjutkan yang Pak Henry katakan bahwa wanita bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga bisa. Tapi barangkali kalau dia tidak menyalurkan kepada suaminya, karena dia dalam posisi lebih lemah, dia akan menyalurkan itu kepada anak. Maka kita melihat
anak tertentu dia tumbuh dengan kepahitan dengan bapak dan ibunya. Karena dia melihat bapaknya melakukan kekerasan pada ibunya, dia melihat ibunya melakukan kekerasan pada dia. Gitu. Nah, jadi ini sesuatu yang memang kalau orang mengalami itu harus di stop. Artinya orang harus bertobat, begitu ya. Nah, tetapi dalam pengalaman saya di dalam melayani orang-orang yang pacaran, begitu ya. Nah, saya melihat salah satu yang saya mulai amati secara khusus, mulai waspadai, soroti. Artinya kalau dia tumbuh dari keluarga yang mengalami kekerasan. Gitu. Karena orang yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami kekerasan, dia berpotensi untuk melakukan kekerasan. Nah, jadi kalau saya dalam sebuah proses bimbingan pranikah, gitu ya, dalam proses itu kan ada kadang-kadang diberikan isian-isian untuk peserta mengisi. Kalau dalam satu orang memiliki latar belakang keluarga yang ada kekerasan, nah saya udah mulai harus mulai mengamati secara lebih jeli. Apakah potensi itu turun kepada anaknya, begitu. Nah, turun di sini dalam pengertian dia bertumbuh dan kemudian tanpa sadar. Dia nggak mau begitu. Cuma karena itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya sehingga keluarnya jadi melakukan kekerasan. Nah, itu yang saya amati pertama. Dan yang kedua, yang saya perlu juga lihat ketika orang misalnya tanya apakah orang punya potensi kekerasan dalam rumah tangga ataukah tidak, lihat bagaimana dia menghandle kemarahan. Mungkin Pak Tony pernah lihat, mungkin ada orang tertentu kalau marah dia tendang pintu, atau kalau enggak tembok dia pukul, gitu ya. Dia marah sekali, nggak kekontrol, entah tembok, entah kalau marah makan sih udahlah nggak apa-apa gitu ya. Ada orang marah makan yang banyak, itu bukan kekerasan lah begitu ya. Paling jadinya nanti sakit. Tapi kalau orang selama pacaran dia marah dia pukul tembok, dia marah dia tendang pintu. Nanti udah kawin yang dipukul dan ditendang itu bukan suaminya, istrinya. Nah, jadi kalau waktu pacaran sudah lihat tuh anak-anak muda misalnya ya, waktu pacarnya ngambek misalnya, dia nggak bisa kontrol itu. Kebut-kebutan itu di jalan raya misalnya begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kontrol dia terhadap emosi itu rendah. Dan itu potensi sekali terjadi kekerasan. Nah, yang seperti ini bukan berarti tidak bisa berubah. Cuma kan skalanya lain-lain. Ada yang parah, ada yang memang masih bisa. Nah, itu perlu diantisipasi. Gitu. Artinya orang perlu menjalani yang namanya proses, katakanlah belajar mengendalikan diri dan lain sebagainya. Nah, saya lihat itu Pak Henry, bahwa kontrol diri itu menjadi faktor indikator dalam melihat apakah ada potensi kekerasan atau tidak dalam diri seseorang. Setuju Pak. Iya. Wah, terima kasih Pak. Ini kita mendapatkan banyak sekali masukan dan pencerahan nih. Dan memang tadi saya dapat satu hal baru lagi Pak. Bukan boneka bukan ya. Bukan hanya boneka, bukan hanya laki-laki melakukan kekerasan. Wanita juga bisa, tapi kita laki-laki sakitnya di sini, Pak. Oh iya. Oke, terima kasih untuk narasumber kita hari ini, Pendeta Chandra Gunawan dan Penginjil Henry. Ibu Hani juga menemani saya sore hari ini. Terusi ikuti kami di Kompas Iman. Hosana.